Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan DS Kirana Channel. Pada video kali ini saya akan membuktikan apakah dengan mencuci motor listrik kali ini, motor listrik yang saya gunakan Polytron Vogue S, apakah aman atau tidak. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, yang belum pernah memakai ataupun penasaran bagaimana kalau motor listrik ini terkena air, apakah aman atau tidak. Kali ini saya akan menguji coba, mempraktekkan. Ini kebetulan pertama kali saya mencuci motor listrik saya. Nah, untuk bagian yang paling sensitif yaitu ada di motornya, kemudian di baterainya. Untuk keamanan saya mencuci sendiri, dan di bagian baterainya tidak saya semprot di bagian kolongnya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi untuk bagian motor saya menyemprotnya menggunakan air. Seperti yang kalian lihat di bagian motornya ini saya semprot. Nah, nanti kita lihat apakah setelah saya semprot, kemudian saya kasih sabun, kemudian saya bilas kembali, apakah nanti motor listrik ini bermasalah atau tidak. Nanti kita akan mencobanya setelah proses pencucian berakhir. Oh ya, pada kali ini si kecil agak rewel mau ikut mencuci, terpaksa sambil bermain sambil mencuci. Nah, cukup sekilas saja mencucinya, seperti mencuci motor pada umumnya. Untuk bagian-bagian yang terkena kotoran dan debu saya semprot sedikit, dilap menggunakan sabun, kemudian dibilas kembali. Nah, seperti tampak pada video, bagian depan aman saja, disemprot pakai air karena tidak ada motornya. Nah, yang sedikit perlu diperhatikan saat menyemprot ini di bagian motor. Kalau menurut saya untuk bagian motor ini sangatlah aman, karena sesuai klaim dari Polytron sendiri, untuk motor dengan merek VS Motor dengan daya 3000 watt ini, kalau tidak salah menggunakan IP68 kan nggak salah, 68 atau 67. Nah, kalau melihat di Google, untuk IP segitu dia tahan debu dan tahan air dalam batas waktu sekitar 30 menitan terendam kalau nggak salah ya. Nah, sebagai pembuktian aman atau tidaknya, saya mencoba ini hanya disemprot saja, karena pada saat ini musim hujan, belum bisa mempraktekkan pada saat motor ini melewati genangan air. Nah, sementara saya semprot menggunakan air pada saat mencuci. Nah, di bagian motor ini saya semprot-semprot. Nah, gitu. Tapi kalau menurut saya untuk mencuci sangatlah aman ya, dan aman sekali kalau menurut saya. Tapi nanti kita lihat di akhir video, kita buktikan apakah setelah mencuci terjadi error atau tidak. Nah, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like and subscribe channel DS Kirana. Jika merasa video saya bermanfaat, silakan share ke teman, saudara, ataupun siapapun saja, sehingga saya
bersemangat membuat video-video yang bermanfaat lainnya, bisa sekitaran motor listrik, Vespa ataupun mobil. Nah, ini setelah saya cuci kemudian saya bilas, saya semprot-semprot, dimiringkan dulu biar airnya turun. Nah, kita majukan dulu, kita standarkan samping biar miring. Kemiringan membantu air mengalir ke bawah. Nah, ini pijakannya dibersihkan dulu, semprot-semprot supaya tidak ada debu yang menempel. Kita bilas kembali, semprot dulu. Nah, setelah dirasa mencucinya cukup, kita kita tiriskan supaya airnya mengalir ke bawah. Nah, setelah itu dibantu dengan kanebo untuk menyerap air supaya biar cepat keringnya. Kita hilangkan dulu ini untuk sisa-sisa sabun yang ada di kanebo, ya bisa menyerap air yang ada di permukaan motor ini. Bagian sudut-sudut kita lap dulu supaya air cepat mengering. Nah, setelah dilap menggunakan kanebo dan airnya sudah banyak berkurang, kita nanti mengeringkannya menggunakan kain halus. Kain ini biasa saya gunakan untuk mengelap motor atau mobil supaya kelihatan mengkilap. Nah, pakainya kain ini ya, ini khusus untuk mengelap bodi-bodi motor atau mobil, dikarenakan kainnya yang halus sehingga tidak menimbulkan baret-baret pada permukaan cat motor ataupun mobil. Nah, di sela-sela kita lap dulu supaya airnya mengering. Nah, setelah kering nanti kita akan mencoba menghidupkan motor listrik, mengonkan kunci kontak dan mengecek panel-panelnya apakah berfungsi dengan normal atau tidak ya. Kita lihat di akhir video nanti. Nah, ini sudah selesai ya, kita hidupkan kunci kontak, kita cek apakah terjadi error atau tidak. Kalau melihat seperti ini sepertinya tidak terjadi error dan masih normal semua berfungsi dengan aman saja. Nah, demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Tidak lupa saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel DS Kirana.